malam semuanya, apa kabar kalian super lovesku? Sekarang aku ingin membacakan tema intuisi dirinya kepada dirimu. Intuisi dirinya terhadap dirimu. Kalian mohon dalam hal ini bijak ya. Sebelum kita masuk ke bacaan, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Intuisi dirinya terhadap kamu. Perkenalkan, nama aku Mela. Yang baru join panggil aja Mela. Pembacaan ini adalah bersifat general reading, jadi bisa cocok, bisa enggak. Ini bisa membacakan mengenai diri kamu, pasangan kamu, atau siapapun. Energinya bisa vice versa. Ya, yang pasti judulnya intuisi dirinya terhadapmu. Berarti dari orang lain kepada dirimu. Di sini oke, intuisinya. Aku cuman benar-benar ingin memegang erat tanganmu sekarang. Aku sedang memikirkan banyak hal. Ada kartu yang loncat. Aku memilih meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Enggak, aku belum mau melupakan kamu bila ini yang kamu pikirkan. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Dan satu lagi, aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. I can hear your voice on my head. Oke, di sini aku mau hubungan ini lebih dari namanya pertemanan. Aku mau lebih seperti hubungan yang akrab. Ini adalah intuisi dia terhadap diri kamu. Aku akan buka 6 di bawahnya, tapi nanti aku akan jelaskan setelah aku mengeksplor oracle yang di atas. Oke. Di sini ada kata-kata, aku cuma benar-benar ingin memegang erat tanganmu sekarang. Ketika kita memandang dan melihat orang menggenggam tangan, itu berarti ada rasa sayang. Aku gak mau kamu pergi. Dan aku ingin kamu berada di sampingku saat ini. Ya, genggaman tangan itu banyak arti loh. Bisa aja perkenalan, ingin kenal kamu lebih jauh. Ingin juga, ya, dia merasakan kenyamanan di sini, ya, merasa kayak terlindungi. Dia butuh kamu dikarenakan dia sedang stres. Dia nggak bisa bicara banyak, nggak bisa menjelaskan apa sisi masalahnya secara rinci sama kamu, tapi aku kayak ngerasain banyak beban, teman-teman. Ini energinya mulai kayak berat ya, jadi aku pakai kristal supaya lebih stabil. Kalau kamu udah nggak mau sama dia kayak lebih nekat untuk ya udah, mendingan aku mundur, aku pergi. Bebanku tuh berat banget. Dan kalau misalnya kamu sampai tahu, dia khawatir kamu tuh mikir itu juga, jadi kepikiran juga. Kamu jadi akan lebih sibuk ngurusin dia daripada
memikirkan dirimu sendiri. Kamu jangan pikir dia ngelupain kamu juga, karena aku ngelihat ya, ketika membuka mata, kerja, itu kayak dia lagi ngapain ya? Dia lagi ngapain ya gitu. Itu loh yang ada di pikirannya. Aku tuh kayak dapat vision, kayak ada tulisan pendosa. Entah apa yang dia lakukan sama kamu, tapi kesannya kayak berat banget. Ada sesuatu yang dia buat mungkin salah. Itu terngiang-ngiang loh. Terngiang-ngiang ketika dia lagi mau tidur. Dia ngerasa kayak, aku tuh kayak nggak pantas ngelakuin hal ini kepada kamu. Ada satu hal di sini yang aku rasa energinya itu kayak pekat banget ya, panas banget ini kartunya. Kamu tuh yang membuat dia tuh hidup, sadar. Misalnya dia lagi sakit, ayo bangkit, bangkit, bangkit. Itu kayak suara kamu tuh di kepalanya, bangkit, bangkit. Belum saatnya sekarang, kamu harus maju, maju, kayak gitu. Penyemangat. Pernah gak sih dengar suara dalam kepala? Kayak ada telepati kamu sama dia. Ya kayak gitu. Itu yang dia rasain. Kalau kamu nanya perasaan dia sama kamu, jujur di sini dia pengen lebih dari sekedar teman. Ada kartu The Empress. Dia bilang di sini bersama kamu dia mengalami hal-hal yang menyenangkan. Banyak berkah dalam hidupnya dia. Dia balik kepada kesadaran dia, subconscious mind-nya dia ya. Secara penuh. Dia bisa menyadari siapakah diriku, seperti apa aku, apa salahku, dan kemana jalanku. Dia merasa beruntung dilahirkan ada pertemuan dengan dirimu, karena dengan kamu tuh kayak ngerasa dia punya keluarga, nyaman di situ. Ada rejeki, kamu kayak pembawa rejeki, pembawa hal-hal baik, keberuntungan dan lain-lain. Tanganku kering bentar ya teman-teman. Lalu kita buka kartu pertama. Sorry, gak nyaman banget kalau tangan kering. Kita punya kartu Nine of Thou. Banyak pikiran yang kelam, yang dalam, banyak khawatir di sini. Dia tuh ngerasa kayak hubungan sama kamu, arahnya karena dirinya sendiri, itu akan membawa hubungan ini lebih buruk lagi. Dia gak mau bawa kamu ke dalam kesedihannya, atau bisa dibilang kayak membawa kamu. Nine of Thou juga itu berbicara mengenai pikiran yang aku lihat berat ya. Berpikir keras mengenai hubungan ini. Kayak ada sesuatu yang menghentikan dia. Karena aku lihat ya, ketika ini relate banget. Aku sedang memikirkan banyak hal sekarang, dan itu kebawa bagaimana dia ke depannya ke kamu. Yang kedua, intuisinya adalah dia yakin bersama kamu bisa belajar banyak hal. Dia tahu namanya perjuangan, kerja keras. Kemudian dan dia enjoy. Ketika kita padukan untuk kartunya di sini,
Walaupun dia banyak pikiran, selama ada kamu, dia ngerasa hal itu ringan. Masalah ini berat loh. Tapi ketika dia tahu dia punya penyemangat di hidup, semuanya kayak mudah gitu. Wow. Seakan-akan doanya tuh terjawab ya. Kamu tuh kayak adalah utusan dari semesta untuk dia, di mana kamu tuh sebagai penerang atau pembuka jalan. Dia sangat bersyukur banget bertemu sama kamu di sini. Dan dia tuh pengen membalas kebaikan kamu. Return the generosity. Lalu di sini dia ada guardian of emotion. Dia melihat kamu itu berbeda dari yang dulu ya, atau berbeda dari orang-orang yang dia pernah kenal. Kamu tuh punya aura kedewasaan. Terus banyak advice kamu tuh yang mungkin kamu ngerasa kayak bakal diabaikan gitu, tapi dia dengerin loh. Dia dengerin, dia catat dalam otaknya dia catat di sini. Aku disuruh begini, aku begini. Dia merasa advice kamu tuh menjawab tantangan yang ada sama dia. Dan di sini kamu itu penyembuh. Kamu tuh healer. Kamu tuh penyembuh pikiran dia. Penyembuh luka batin dia. Penyembuh segala hal. Dia merasa bersama-sama kamu itu kayak menemukan soulmate. Lalu aku bisa bilang juga menemukan sebuah partner, sebuah teman, saudara, apapun kamu namain hubungan ini. Koneksi spiritual. Penyembuh aja. Setiap dia ingat kamu, tanpa harus ngerepotin kamu, tapi kayaknya aku harus semangat. Itu kayak ada energi yang menyembuhkan dari dalam diri juga. Ketika dia ngomong sama kamu juga, kamu tuh kasih sesuatu yang bertuah sama dia. Ini bagus banget loh. Di sini aku melihat cakra yang aktif di dia adalah cakra jantung. Warnanya hijau adalah simbol kehidupan. Selamat ya. Kamu memberikan dia semangat dalam hidup ini. Kamu menyembuhkan dan mengembalikan harmoni dalam hidupnya dia. Puzzle-puzzle yang tadinya itu kayak potongan-potongannya kayak nggak tahu kemana tuh kayak udah ketemu gitu. Dia merasa kayak feel alive. Di sini kamu mengembalikan namanya kesadaran dia. Yang tadinya dia kayak merasa aku nih apalah, aku nih apa tuh, aku nih apa. Tapi dia sadari bahwa dia tidak boleh merendahkan diri sendiri. Enggak, aku sadar aku nggak boleh kehilangan kontrol atas diriku. Aku nggak boleh jatuh dan aku harus bangkit. Itu ada kayak kata gitu. Dia nggak mau membayangkan hal lebih buruk lagi. Jadi dia selalu mengafirmasi, menjalankan, dan mengklarifikasi, dibuat untuk realitanya. Wow, divine feminine. Kamu terhubung sama divine feminine ya. Di sini aku melihat dia ingin memberikan kamu banyak support, menjaga kamu. Dia tuh di dalam hatinya, walaupun kelihatannya kasar, tapi di dalam hatinya itu lembut kok. Kamu bisa ngomong pelan-pelan sama dia. Dia siap mendengarkan, dan dia tuh orangnya juga, selain baper, dia juga orangnya kayak takut ditinggalin gitu. Kalau cewek rasanya gimana sih? Manja, itu ada pengen dimanja. Dia punya kepercayaan yang penuh sama kamu. Gak tahu, kamu tuh suportifnya dia, supporternya dia gitu loh. Walaupun secara energi, tapi dia ngerasa kayak ada harmoni, keselarasan. Dan yang terakhir, bertemu denganmu adalah sebuah keajaiban. Frekuensi kamu dengan dia itu sebetulnya frekuensi yang dekat. Aku ngelihat berbagai hal yang indah di sini.
Kalau seandainya kamu terpikir seseorang dan seseorang itu jahat sama kamu, mungkin kamu harus mikir orang yang lain. Karena aku melihat karakter orang ini adalah diam, gak banyak bicara, tapi dia baik. Walaupun dia sempat mungkin nyakitin kamu, semua orang juga pernah lah ya, punya salah. Tapi kayak udah sekali ngelakuin itu, dia tuh jadi kepikiran terus. Orang ini adalah orang yang gagal dalam hubungan atau bersama kamu atau bersama orang lain. Dia frustasi dengan hubungan cintanya. Dia nggak tahu relationnya itu kemana. Ya, nggak punya percaya diri untuk mempunyai koneksi hubungan asmara. Dia merasa kayak gue tuh apa sih? Yang kedua di sini sekarang lagi penyembuhan hati. Makanya kalau dia belum open, dia belum pengen diajak serius, statusnya apa, itu masih healing. Jadi harus banyak sabar. Di sini dia memikirkan kamu. Arah tujuannya mungkin sudah ada. Kalian bisa ngomong intim, kalian bisa ngomong curhatan apapun. Tapi di sini aku melihatnya orang yang pertama dia hubungin itu pertama kamu. Dia sekarang lagi mati-matian fokus sama diri sendiri. Seperti kayak ada perang atau ini ya, perang dalam diri. Kadang dia bisa jadi orang yang baik, kadang dia bisa jadi orang yang jahat banget. Itu kenapa? Karena ada sisi shadow work atau grim reaper di sini. Dia merasa kayak apa yang dia sudah lakukan semuanya itu sia-sia. Sekarang ini ingin berkembang itu bertransformasi dari hidup. Makanya dia kayak matiin karakter dia. Kalau kamu lihat dia orangnya tadinya yang baik banget, bisa aja dia jahat. Karena ada pengaruh ini, ada sesuatu yang gagal, dan ini lagi build up lagi. Dia nggak mau jadi orang yang sama. Dia sedang bekerja keras untuk memperbaiki dirinya. Jadi orang yang mau healing hatinya loh di sini. Dan dia butuh teman, dia butuh kamu. Dia tuh kayak ngerasa gini loh, kalau seandainya aku ngelanjutin hubunganku dengan seseorang, dengan kamu misalnya, dia akan ngebawa kamu itu terperosok lebih jauh, lebih gak jelas lagi. Sedih tahu. Cintai seseorang, tapi kayak gimana ya? Kayak gak punya kekuatan diri, gak punya kepercayaan diri. Dan ini ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dari bacaan ini, entah ini berkaitan atau enggak, tapi ini yang ingin dia sampaikan. Dia bilang, ketika kamu menjauh dari yang buruk, maka kamu memberikan peluang untuk hal baik menghampiri kamu. Jadi sebetulnya dia tuh mau bilang gini, ketika kamu merasa aku buruk, kamu nanti pantas kok dapat orang lain lebih dari aku. Kamu akan ketemu sama orang baik lainnya. Apakah jiwamu cukup besar untuk menunggu hingga apa yang kamu inginkan selama ini datang dan muncul di hadapanmu? Dia bertanya sama kamu. Kira-kira kamu mau nunggu aku sampai kapan? Kamu ingin menungguku sampai kapan? Seberapa lama kamu menunggu hubungan kita ini bisa settle? Bentuk terkuat dari self-love adalah disiplin. Bagaimana kamu mengatur diri dalam menghadapi kesulitan? Bagaimana kamu berbicara dengan diri sendiri dan mencapai versi terbaik dari diri kamu? Kalau ini pesan untuk keduanya ya, dia pengen membentuk sebuah karakter dan datang kepadamu dengan versi terbaiknya. Dan kamu pun juga begitu. Ini kan aku lihat ada self-love, self-worth. Aku merasa berharga, aku merasa mampu. Sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur suatu kegagalan kesuksesan pada dirimu? Dia bilang di sini gini, tolak ukurnya apa sih? Kita ini gagal atau sukses? Menurut kamu apa?
Bagaimana kamu menilai hubungan ini? Tolak ukurnya apa? Apakah harus jadian supaya kita ini bisa mencapai sesuatu yang diinginkan, atau kita bersinergi aja tanpa saling menyakiti, kita jadi soulmate tanpa harus ada embel-embel harus menikah dan lain-lain. Menurut kamu gimana? Kecocokan itu gimana? Coba tulis komen di bawah. Dan yang terakhir, dia cuma minta kamu memprioritaskan kedamaian batinmu agar dipermudah jalanmu. Prioritas ya teman-teman, itu yang dia mau. Kemudian aku akan ambil pesan cintanya 5 aja, karena ini di kantong-kantong, aku langsung ambil aja ya. Aku masih merasakan hal yang sama, sedang awakening, sedang spiritual awakening juga, sama seperti dirimu. Do you feel the same way as I do? Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan saat ini? Ini tuh bukan mimpi, ini tuh memang koneksi nyata antara aku dan kamu. Lepaskan semuanya, lepaskan beban, lepaskan pikiran, biarkan ini mengalir. Dan I want you more than anything in my life. Aku menginginkan kamu melebihi apapun di hidup ini. Sama kayak aku mau menjadi lebih dari satu pertemanan. Cool. Lalu kita akan ambil untuk inisial dia. Ini gak harus sama ya, gak harus resonate inisialnya. Jika kamu membaca ini, maka pesannya juga untuk kamu kok. Jangan pusing sama aku ambil inisial atau apapun. Kita punya O, C, Y, ada I, U, Q, M, H, K, dan P. Jika ini masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dan kamu menemukan ada huruf-huruf ini, silahkan ya diafirmasikan, iya kamu harus datang untukku karena aku jodohmu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and see you, I love you and bye bye.